Halo adik-adik, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik ya. Pada saat ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi bersama Ibu Dian. Ibu Dian Tobing, jangan lupa ya. Pada saat ini kita lihat apa saja yang akan kita pelajari. Materinya adalah relasi dan kita akan menyatakan relasi, kemudian fungsi, notasi fungsi, banyak pemetaan dua himpunan, merumuskan fungsi. Dan sebagai pendahuluan, saya akan jelaskan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikatornya. Standar kompetensinya memahami bentuk aljabar, relasi fungsi, dan garis lurus. Indikatornya menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Menyatakan suatu fungsi dengan notasi. Jangan lupa ya adik-adik. Kita langsung saja ke contoh. Pada relasi, saya akan berikan salah satu contoh yang sederhana. Diketahui himpunan A, Ayu, Bayu, Cindy, dan Doni. Himpunan B, buku tulis, pensil, penggaris. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi membeli, maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada di bawah ini. Pada himpunan A, kita bisa lihat ada anggota A, B, C, dan D. Kemudian pada himpunan B, kita bisa melihat ada anggota 1, 2, dan 3. Mereka akan berpasangan sesuai dengan soal cerita yang tadi. Diagram di samping dinamakan diagram panah. Arah relasi ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah beli. Pengertian relasi kalau begitu adik-adik adalah relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Menyatakan relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Apa aja sih maksud dari 3 cara itu? Adik-adik boleh lihat selanjutnya contoh soalnya. Jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola, buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Kayaknya mudah nih. Setelah kita buat himpunan di dalam suatu diagram panah, maka kita akan menemukan pasangan-pasangan seperti pada gambar. Anto suka sepak bola, Andi suka voli, Budi suka akan basket, Budi juga suka akan sepak bola, dan Badri suka basket, dan Badri juga suka dengan sepak bola. Nah, seperti ini adik-adik, ini namanya adalah diagram panah. Diagram panah dari himpunan A ke himpunan B. Sepertinya mudah ya. Gimana kalau dengan soal yang berikut? Diketahui P, himpunan P itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan Q adalah 2, 4, 6, dan 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan setengah dari, kemudian faktor dari. Untuk yang setengah dari, kita akan membuat diagram panahnya seperti ini. Tentunya adik-adik pasti tahu dan mudah mengerjakannya. Karena dia setengah dari, maka dari himpunan-himpunan tersebut kita akan menggambar anak panah yang sesuai dengan fungsinya.
fungsi setengah dari. Kalau 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, kemudian 3 setengah dari 6. Mudah kan? Dan 4 setengah dari 8 loh. Jadi gara-gara 1 itu. Oke, bagaimana dengan yang kedua? Yang ditanya adalah faktor dari. Untuk faktor dari, kita akan membuat diagram panah seperti ini adik-adik. Karena 1 adalah faktor dari 2, 4, 6, dan 8. Kemudian 2 faktor dari 2, 4, 6, dan 8. 3 tentunya hanya faktor dari 6 ya. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 4 faktor dari 4 dan 8. Mudah kan? Tentunya untuk dapat soal-soal yang lebih sulit lagi, pasti adik-adik bisa mengerjakannya. Oke, pastinya tidak akan lelah kalau bersama Budian. Tetap semangat ya adik-adik, karena ibu sayang kalian semua. Pasti kalian bisa dengan soal berikutnya. Ayo, soal apa lagi ya Budian? Ini dia. Contoh soal yang berikutnya. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 1, 2, 3 sampai 10. Gambarlah diagram Kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A 1 lebihnya dari, kemudian akar kuadrat. Gimana ya Kartesius itu? Kalau tadi kita sudah belajar mengenai diagram panah, Kartesius itu ya seperti ini adik-adik. Yang 2 dihubungkan dengan 1. Karena dibilang 1 lebihnya dari, maka kita akan membuat pasangannya dalam suatu diagram Kartesius. Setelah kita pastikan, maka akan seperti tadi loh jadinya. Kemudian kalau akar kuadrat, maka 1 akar kuadrat dari 1, 2 akar kuadrat dari 4, dan 3 akar kuadrat dari, ayo tebak, dari 6. Betul adik-adik. Oke deh, udah lelah? Enggak dong, bersama Budian nggak pernah lelah. Oke deh, himpunan pasangan berurutan. Apalagi tuh? Kalau tadi kita sudah belajar mengenai diagram panah, kemudian kita sudah belajar mengenai diagram Kartesius. Himpunan pasangan berurutan adalah seperti berikut. Diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3 sampai 25 dan himpunan B adalah 1, 2, 3 sampai 10. Pertanyaannya adalah tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari, kemudian 2 kali dari. Gimana ya penyelesaiannya? Satu lagi, 1 kurangnya dari. Kayak gimana sih tadi? Nah, seperti ini. Pasangan-pasangan yang tadi dipanahkan itu apabila dibuat menjadi suatu himpunan menjadi seperti ini. 1 dipasangkan dengan 1. Apabila dalam himpunan pasangan berurutan maka 1,1. 4 dipanahkan dengan 2, maka dalam himpunan pasangan berurutan menjadi 4,2 dan seterusnya adik-adik. Jangan lupa ya, pasti kamu paham deh kalau dalam satu himpunan pasangan berurutan. Oke deh. Semakin panas aja pelajarannya ya, semakin menyenangkan. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai relasi, kita akan belajar mengenai fungsi. Apa sih pengertian dari fungsi? Sebuah fungsi atau f(x) adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x pada suatu himpunan atau daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai y dari himpunan kedua atau daerah kawan atau dinamakan juga kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau range fungsi tersebut. Untuk lebih memahami pengertian di atas,
Ayo kita perhatikan contoh berikutnya adik-adik. Contohnya, perhatikan diagram panah di bawah ini. Ketika kita memanahkan seperti ini, kalau kita lihat, himpunan A adalah daerah asal atau domain, sedangkan himpunan B adalah daerah kawan atau kodomain. Lah, ada juga yang namanya range atau daerah hasil. Daerah hasil ini adalah pasangan yang hanya mendapatkan anak panah dari daerah domain atau daerah asal. Udah paham kan? Apa perbedaan antara domain, kodomain, dan range? Kita bisa lihat pada gambar yang sudah kita sajikan. Apalagi ya? Dari himpunan panah di atas, dapat dilihat bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota dengan tepat satu anggota. Yang kedua, himpunan A 0, 2, 4, 6 itu adalah disebut daerah asal atau domain. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Dan 1, 2, 5 disebut daerah hasil atau range. Itu tadi adik-adik yang disebut sebagai himpunan anggota-anggota yang mendapatkan tanda panah dari temannya si domain. Lanjut lagi ya. Apalagi notasi fungsi. Notasi fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil F, G, H, dan sebagainya. Misalnya Fx dibaca F memetakan X ke Y. Maka Y sama dengan Fx dibaca sama dengan F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Iya. Maka ini adalah diagram panah. Nah, seperti ini. Tentunya adik-adik bisa dong menggambarnya di buku tulis masing-masing ya. Diagram kartesiusnya kita pasangkan yang tadi anak panah itu ke sebuah diagram kartesius. Nah, inilah titik-titiknya hasil dari diagram kartesius. Kemudian satu lagi, masih ingat kan? Himpunan pasangan berurutan. Ketika dipasangkan, anak-anak panah itu dalam suatu himpunan menjadi seperti ini. A1, I2, U1, E4, dan O2. Banyak pemetaan dari dua himpunan. Apalagi tuh? Jika NA sama dengan A, atau bacanya jika anggota A sama dengan A, dan anggota B sama dengan B kecil, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi. Contohnya ya, langsung aja. Berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut? Dari himpunan A sama dengan himpunan A dan B sama dengan himpunan anggotanya 1. Dari himpunan C itu anggotanya adalah 1.
dan himpunan D anggotanya adalah A dan B. Himpunan A ke B adalah B pangkat A dan kebalikannya. Himpunan B ke A adalah A pangkat. Tunggu ya, saya pikir-pikir gimana ya? Oke deh, kita langsung ke soal aja biar lebih mengerti kan? Oke, dari himpunan E sama dengan A, B dan F anggotanya adalah 1. Dari himpunan G, 1 dan H, A, B, C. Dari himpunan I anggotanya 1, 2 dan J anggotanya AB. Dari himpunan K anggotanya A, I, U, E, O dan L anggotanya adalah 1, 2, 3. Dari himpunan M A, B, C, D dan anggota himpunan N 1, 2, 3, 4, 5. Jawabnya adalah jika anggota, kita jawab yang A dulu ya. Jika jumlah anggota A adalah 1 dan jumlah anggota B adalah 1, maka banyak pemetaan 1 pangkat 1 sama dengan 1. Oke deh. MC-nya, jumlah anggota C-nya adalah 1 dan jumlah anggota D-nya adalah 2, maka banyak pemetaan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Baik deh, masih ada yang C-nya. Jika jumlah anggota E-nya jumlahnya 2 dan anggota F-nya jumlahnya 1, maka banyak pemetaannya 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dan seterusnya adik-adik. Jadi jumlah banyaknya pemetaan itu tergantung pada jumlah anggota himpunan domain dengan kodomainnya. Oke? Merumuskan satu fungsi f(x) dibaca f memetakan x ke y dan dapat dinyatakan dengan fx. Maka rumus fungsi dapat ditulis fx sama dengan y. Contohnya ya adik-adik, diketahui suatu fungsi fx adalah x tambah 2 dengan daerah asal adalah x di mana x di antara 1 sampai 6, x elemen bilangan asli. Tentukan rumus fungsinya, tentukan daerah asalnya, tentukan daerah hasilnya, dan jika fx sama dengan 15, maka tentukan nilai x-nya. Itu deh 4 soalnya. Boleh kita akan cari tahu jawabannya. Tentunya ya adik-adik. Yang pertama rumus fungsinya adalah x tambah 2 karena selisih mereka domain dengan kodomain adalah 2. Daerah asalnya 2, 3, 4, 5. Daerah hasilnya fx sama dengan x tambah 2 untuk x sama dengan 2. Fx sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. X sama dengan 3, maka fx-nya sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5 dan seterusnya. Jadi daerah hasilnya dapat deh 4, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk yang D, fx sama dengan 15. Kalau fx sama dengan 15 berarti x tambah 2 sama dengan 15, maka x sama dengan 15 dikurang 2 atau x sama dengan 3. Sudah hampir. Nah ini dia adik-adik. Ada uji kompetensi 4. Untuk lebih mengasah otakmu, boleh kamu. Masih ingat kan adik-adik? Oke, seperti ini. Aduh, lelah nggak ya? Dikit lagi deh adik-adik. Supaya tuntas, gambarlah relasi-relasi berikut dengan diagram panah. Kemudian tentukan termasuk fungsi atau bukan sih. Coba perhatikan soalnya. Dan dipikirkan
Kemudian dikerjakan. Oke, kita bahas 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5 itu kira-kira fungsi nggak ya? Bukan fungsi, karena ada anggota X yang berpasangan lebih dari satu dengan anggotanya. Gimana sih? Kenapa dia bukan fungsi? Lihat, 1 menunjuk pada 2 kali anggota dari kodomain, jadi dia bukan fungsi. Berikutnya yang B. Dia dikatakan fungsi karena domainnya hanya memilih satu pasangan saja. Kemudian yang C, dia juga adalah sebuah fungsi karena daerah domainnya hanya memilih satu pasangan saja dari kodomain. Dan yang D, itu juga sebuah fungsi. Oke, soal berikut, fungsi f(x) adalah x tambah 3, mempunyai domain min1, min2, min1, 0, 1, dan 2. Tunjukkan fungsi f dalam diagram panah. Nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Dan tulis range dari f. Bisa nggak ya? Pasti bisa dong dengan domain min2, min1, 0, 1, 2 dengan fungsinya adalah x tambah 3, tinggal tambahkan saja semua anggota-anggotanya ditambahkan 3 sesuai dengan fungsinya. Gimana nih? Bisa kan? Semua anggota domainnya ditambahkan 3 seperti ini. Ini adalah diagram panahnya. Setiap daerah domain hanya memilih satu pasangan. Kemudian yang keduanya, himpunan pasangan berurutannya kita pasangkan saja yang tadi yang dianak panahkan itu. Lalu yang C-nya range-nya adalah hasil dari fungsi tersebut. Berikutnya, suatu persamaan fungsi f(x) setengah x tambah 1 dengan daerah asal 2, 4, 6, 8, dan 10. Tentukan daerah hasil atau bayangan, kemudian himpunan pasangan berurutan. Mudah, tinggal masukin saja semua anggota domainnya ke fungsi tersebut. Hasilnya seperti ini deh adik-adik. Jadi, range atau daerah hasil atau daerah bayangan adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan himpunan pasangan berurutannya kita tinggal pasangkan saja domain dengan kodomainnya 2,2, 4,3, 6,4, 8,5, dan 10. Weh, hore! Tentunya adik-adik udah bisa dong belajar dan sudah bisa paham mengenai relasi dan fungsi. Semoga adik-adik selalu pantengin Ibu Dian untuk selalu belajar bersama-sama online. Tuhan memberkati. Terima kasih.